Hai sobat, kali ini saya akan bahas sebuah alat yang sangat sederhana sekali tapi punya kemampuan yang luar biasa. Dan salah satu kemampuannya adalah untuk menjaga dan mencegah agar baterai handphone kita atau baterai powerbank kita tidak mudah rusak dan tidak kembung seperti dua baterai yang ada di tangan saya ini. Nah, apakah peralatan tersebut dan bagaimana cara menggunakannya akan saya bahas sesaat lagi. Oke sobat, sebelum saya bahas peralatan yang menjadi tema di video kita kali ini, biar nyambung dengan peralatan tersebut, kita bahas dulu yuk. Apa-apa sajakah yang menjadi penyebab baterai handphone mengalami kerusakan atau kembung seperti ini? Nah, kalian tahu apa penyebab terbesarnya? Ya benar, penyebab baterai handphone itu mengalami kerusakan atau kembung seperti ini adalah kesalahan pada saat pengisian daya atau pada saat charging handphone atau power bank tersebut sobat. Nah makanya terjadi baterai kembung yang seperti ini. Nah kesalahan fatalnya sebenarnya adalah karena terlalu lama mengisi daya baterai. Nah kejadian ini bisa dialami oleh siapapun dan penyebabnya bisa jadi dikarenakan yang pertama mungkin pada saat kita mengisi baterai atau pada saat kita mencharge sebuah handphone, kita mungkin terlalu sibuk hingga mungkin kita melupakan handphone tersebut yang sedang kita isi baterai. Alhasil begitu baterainya penuh, charger masih terhubung ke listrik dan aliran listrik masih mengalir ke dalam handphone. Dan ini terus-menerus yang akhirnya membuat baterai terlalu banyak mendapatkan asupan listrik dan akhirnya lama-kelamaan menjadi kembung seperti ini. Atau bisa juga dan sering kita alami adalah kita lalai pada saat sedang melakukan pengisian baterai pada malam hari. Nah, sebenarnya hal ini menurut saya adalah wajar. Karena kalau secara logika pada saat kita mencharging pada saat malam, biasanya mungkin karena kita lelah, kita ketiduran. Dan alhasil sama seperti tadi juga, yang seharusnya daya baterai tersebut harus diisi maksimal selama mungkin hingga menunggu penuh. Itu sekitar 3 jam dikarenakan kita tidur, akhirnya sampai kita terbangun pagi, baru kita sadar dan melepas charger dari colokan listrik sobat. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menyiasati dan mengantisipasi ini semua? Tentu saja yang pertama kita harus disiplin. Kalau kita tidur, kita harus rela bangun untuk melepas colokan charger. Atau kalau mungkin kita sibuk, ya kita tetap harus konsentrasi. Nah, namun kenyataannya sulit sekali melakukan ini semua. Untuk itu kita harus pakai peralatan tambahan yang mampu melaksanakan tugas-tugas kita itu tadi, yaitu melepas atau mematikan aliran listrik secara otomatis tanpa kita perlu repot-repot sobat. Oke. Nah, peralatan yang saya maksud adalah ini sobat. Nah, ini adalah sebuah stop kontak timer sobat. Seperti kalian lihat sudah tertera di kemasannya. Ini adalah stop kontak timer analog. Nah, bentuknya seperti ini sobat. Jadi peralatan atau alat ini seperti yang saya sebutkan di awal punya beberapa kemampuan. Dan yang kita bahas seperti yang saya bilang tadi adalah kemampuannya untuk mencegah agar baterai handphone tidak gampang rusak atau tidak gampang kembung sobat ya. Saya buka dulu kemasannya jadi kalian bisa lebih leluasa melihat keseluruhan bentuk dari alat ini. Nah, seperti inilah kurang lebih bentuk alatnya, tampak depan, belakang, dan samping sobat. Di bagian belakang sudah ada colokannya yang bisa langsung terhubung ke stop kontak listrik. Di depannya juga sudah ada stop kontak, di mana kita bisa menempatkan peralatan kita. Dan untuk di video kali ini kita akan menggunakan sebuah charger. Dan yang kalian lihat tepat di tengah ini adalah alat utamanya. Nah, alat ini berfungsi seperti kurang lebih sebuah jam, dimana pada saat kita colokkan dia akan berputar seperti ini sobat ya. Oke, sekarang kita bahas lebih mendetail tentang tombol yang ada di tengah ini ya. Nah, kalau tombol ini bisa kita putar untuk menentukan atau menyamakan dengan jam yang ada di kita saat ini. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan dengan seksama, di sekeliling tombol ini terdapat begitu banyak tuas-tuas sobat. Kalau kalian lihat, nah seperti ini tuas-tuasnya. Dan jadi tuas-tuas ini bisa kalian naikkan atau turunkan. Kalau kalian turunkan berarti kalian mengaktifkan timernya. Saya ambil contoh, saya turunkan sebuah tuas seperti ini.
Nah, seperti ini sobat. Nah, satu tuas ini bernilai itu sama dengan 15 menit sobat. Jadi kalau kita turunkan satu tuasnya, berarti kita mengaktifkan timernya selama 15 menit. Jadi tergantung kebutuhan kita ya, kita mau mengaktifkan timernya itu berapa lama. Kalau kita mau mengaktifkan selama 1 jam, kita tinggal turunkan kurang lebih 1 dibagi 15 sama dengan 4 tuas seperti ini sobat. Nah, tapi kalau kita mau menggunakan timernya lebih dari itu silahkan. Dan kita juga bisa lakukan beberapa variasi. Contoh, kalau kita mau mengaktifkan misalnya selama setengah jam, seperti ini. Saya turunkan 2 buah tuas. Kemudian kita akan mematikan selama 1 jam. Berarti kita biarkan 4 tuasnya itu tetap berada di atas, tidak usah kita turunkan. Dan kemudian kalau kita mau mengaktifkan setelah 1 jam, misalnya kita mau mengaktifkan 15 menit, tinggal kita turunkan seperti ini satu tuasnya sobat. Oke, nah kalian lihat ya seperti ini ya. Nah, jadi cara kerjanya begitu kita colokkan dan kita arahkan saklarnya ke arah bawah untuk mengaktifkan fiturnya. Begitu kita atur misalnya kalau sekarang ini seperti kalian lihat ini menunjukkan pukul 15 atau pukul 3 sore. Nah, begitu tepat saklar ini di pukul 3 sore maka timernya akan berfungsi atau menyala secara otomatis dan mengalirkan listrik ke stop kontak yang ada di depan ini. Dan begitu saklarnya berputar dan melewati di setengah jam, maka akan berbunyi dan saklarnya akan mati dan menghentikan aliran listrik. Kemudian jam akan terus berputar seperti ini dan begitu melewati 1 jam kemudian, maka saklarnya akan menyala kembali seperti ini sobat. Dan begitu 15 menit berakhir, maka aliran listrik akan padam seterusnya sobat. Oke. Nah, jadi penggunaannya juga sebenarnya sangat simpel dan sangat sederhana ya. Oke, yuk langsung mari kita praktikkan sama-sama. Kita anggap ini sudah malam hari di mana kebiasaan kita adalah mencharge mungkin setelah kita hendak tidur. Anggap deh kita itu tidur kurang lebih jam 12 malam. Saya naikkan dulu semua tuasnya sobat ya. Nah, seperti ini. Anggap ini sudah jam 12 malam atau jam 24 seperti ini ya. Nah, langsung saja kita colokkan alatnya ke stop kontak listrik seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di posisi sekarang ini, ya lampu power indikator ini mati dikarenakan tidak ada tuas yang diturunkan. Sedangkan saklar ini berada di posisi mengaktifkan timer. Kalau kita tidak hendak menggunakan timer, kita tinggal naikkan saja saklarnya ke atas dan ini akan menyala selama 24 jam. Hanya saja dikarenakan kita mau praktekkan untuk menggunakan timer, kita turunkan saklarnya ke bawah sobat seperti ini ya. Oke, sekarang sudah pukul 24 atau jam 12 malam. Kalau kita mau mencharging selama mungkin 2 jam, silahkan turunkan tuasnya kurang lebih 8 biji ya, atau 8 buah seperti ini. Ini sudah berapa ya? 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Ini untuk mengaktifkan atau mencharging handphone kita selama 2 jam. Nah, setelah kita atur seperti ini ya langsung kita colokkan saja chargernya seperti ini. Dan silahkan kalian hubungkan kabel charger ke handphone atau ke power bank kalian. Nah, seperti ini sobat. Ini sudah masuk ya aliran listriknya, kalian lihat sendiri ya. Kalau kita mau hubungkan ke power bank juga boleh. Seperti ini kalian lihat. Nah, jadi begitu 2 jam dari sekarang atau mungkin jam 2 malam, maka listrik akan terputus secara otomatis. Nah, sekarang kita buktikan yuk.
apakah benar alat ini mampu mematikan aliran listrik? Saya menghubungkannya melalui power bank saja ya, jadi kita bisa lebih mudah untuk memonitor, karena kalau handphone pasti layarnya akan mati sendiri. Sekarang berhubung tidak mungkin saya merekam video ini selama 2 jam, akan saya sederhanakan dan saya percepat. Sekarang akan saya atur seperti tadi. Saya hanya akan mencharge kurang lebih 15 menit sobat ya. Oke, seperti ini. Saya hanya menurunkan 1 tuas. Jadi saya akan mencharge selama 15 menit. Kemudian saya biarkan peralatannya mati kurang lebih 15 menit. Berarti saya biarkan 15 menit dan kemudian saya akan buat lagi timernya menyala 15 menit seperti ini. Oke, jadi menyala 15 menit seperti yang kalian lihat. Kemudian setelah 15 menit timernya mati dan 15 menit kemudian timernya kembali hidup untuk menyala 15 menit kemudian. Oke, benar nggak ini timer bisa menyala dan hidup secara otomatis sesuai dengan keinginan kita? Sekarang kita tunggu sama-sama ya. Ini akan saya atur supaya lebih gampang memonitornya. Kelihatan dari sini ya, kalau misalnya kelihatan dari sini ya kalau layar di power bank ini menyala ya, dan lampu indikator menyala. Sekarang kita tunggu 15 menit dari sekarang untuk melihat apakah benar listrik akan mati secara otomatis. Nah sobat, sudah 15 menit dan kalian lihat sendiri lampu indikator atau lampu yang menunjukkan listrik mengalir sudah mati, yang artinya listrik sudah tidak mengalir kepada charger. Dan terbukti kalau kalian lihat lampu yang ada di power bank juga sudah mati, menandakan power bank juga sudah berhenti teraliri atau terisi baterainya. Nah, namun dikarenakan seperti yang kita lakukan tadi, setelah 15 menit dari sekarang, ada sebuah tuas lagi yang kita telah turunkan. Berarti setelah 15 menit dari sekarang, maka timer akan kembali menyala sobat. Nah, sekarang kita kembali tunggu 15 menit dari sekarang yuk. Apakah benar setelah 15 menit dari sekarang, timernya kembali menyala dan power bank kembali terisi baterainya? Yuk, mari tunggu. Nah sobat, sudah 15 menit dan seperti kalian lihat timer sudah menyala kembali seperti ini, ditandai dengan lampu indikator yang menyala. Dan kalau kita lihat lampu yang di power bank juga sudah kembali berjalan sobat ya. Ini menandakan power bank sudah kembali terisi daya baterainya. Dan jika kita perhatikan juga putaran jamnya sudah menunjukkan hampir jam setengah 1 malam sobat ya. Oke, jadi alat ini seperti saya bilang tadi benar-benar ampuh untuk menjaga dan mencegah agar baterai handphone kita tidak rusak dan tidak kembung seperti 2 baterai ini sobat. Nah, lalu selain untuk mencegah agar baterai handphone atau baterai power bank tidak rusak dan tidak mudah kembung seperti ini, apa saja sih kegunaan dari timer ini? Nah, tenang, semuanya akan siap saya bahas dan akan saya upload videonya setelah video ini sobat ya. Jadi pastikan kalian yang menonton video ini segera subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi begitu video yang saya maksud telah saya upload, kalian akan mendapatkan pemberitahuan tentang kegunaan dari timer ini sobat.
Oke, sekarang mungkin sebagian dari kalian pastinya bertanya-tanya dalam hati di mana sih untuk membeli alat sederhana ini yang punya beberapa manfaat. Nah, yang jelas saya tidak menjual timer ini sobat. Nah, kalau kalian pingin tahu dan pingin membeli alat ini, silahkan kalian kunjungi marketplace atau toko-toko online yang kalian tahu sobat. Sudah banyak kok yang menjual timer seperti ini. Nah, kebetulan ini saya menggunakan merek Vito yang menurut saya sudah cukup terbukti keampuhan peralatan-peralatannya sobat ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ingat, silahkan tunggu video setelah video ini di mana saya akan mengupload fungsi lain dari timer ini sobat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.